Kita sekarang akan belajar tentang diferensiasi ya, atau turunan teman-teman ya. Nah, mengapa kemudian diferensiasi numerik itu penting ya? Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa fenomena alam dan juga rekayasa engineering ya, itu banyak sekali yang dimodelkan oleh persamaan matematika yang melibatkan diferensial. Nah, paling mudah contohnya adalah kecepatan teman-teman ya. Nah, kecepatan kita tahu rumusnya adalah kecepatan sesaat V itu adalah ds per dt. Nah, ini adalah kecepatan sesaat ya, V sesaat. Nah, kemudian kita juga banyak sekali teman-teman ya massa jenis misalkan. Massa jenis itu pada suatu titik itu adalah dm per dv ya. Nah, massa per volume. Jadi misalkan ada suatu fluida begitu, ada suatu fluida dan kita ingin mengetahui berapa massa jenis pada titik tersebut. Nah, kan dia volumenya mendekati 0 ya. Karena rumus dari massa jenis sendiri adalah delta M per delta V. Nah, ketika delta V-nya itu mendekati 0, maka limit delta V mendekati 0, maka dia nanti akan menjadi bentuk diferensial, teman-teman. Kemudian tekanan juga ya, banyak sekali ya. Tekanan adalah F per A ya. Itu pada suatu titik tekanannya itu adalah dF per dA. Kemudian apalagi teman-teman? Banyak sekali ya. Banyak sekali fenomena alam dan engineering itu yang dapat dimodelkan oleh persamaan yang melibatkan diferensial. Contohnya yang lain adalah proses pendinginan, teman-teman ya. Ini saya ajarkan di kalkulus. Rumusnya untuk yang pendinginan pertemuan ke-7 untuk proses pendinginan itu juga menggunakan derivatif, teman-teman ya. Pertemuan ke-6 saya coba cek. Ke-6. Nah, ini fungsi transenden ya. Nah, ini contohnya, persamaan pendinginan ya. Ini juga merupakan bentuk turunan. Meskipun ini pada kenyataannya kita harus menyelesaikan persamaan ini, dan kita selesaikan supaya ketemu T-nya ya. Ini kita harus integralkan, teman-teman ya. Nah, dari kalkulus kan kita belajar bahwa bagaimana cara menyelesaikan ini, itu dengan cara dilenkan, teman-teman ya. Sama dengan KT min KTM ya. Nah, ini kita integralkan semuanya kedua belah pihak. Nah, ini nanti kita akan pelajari di persamaan diferensial ya, teman-teman ya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aplikasi dari diferensial, teman-teman ya. Jadi derivatif itu banyak sekali fenomenanya ya. Nah, oke, kita kembali ke materi tadi, teman-teman. Itulah kenapa kemudian penting kita untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan derivatif, teman-teman ya. Nah, dan juga ternyata dalam prakteknya itu tidak semua persamaan diferensial itu dapat diselesaikan secara analitik, teman-teman ya. Dapat diselesaikan secara kalkulus dengan teknik-teknik diferensiasi yang telah kita kenal. Bahkan beberapa persamaan diferensial itu tidak memiliki persamaan eksak, teman-teman. Atau lebih tepatnya itu belum ada ya persamaan eksaknya. Contohnya adalah persamaan Navier-Stokes. Ini adalah persamaan yang sangat terkenal di mekanika fluida, di mana persamaan Navier-Stokes ini adalah menghubungkan antara tekanan dan kecepatan fluida ya. Tapi kita tidak dapat merumuskan berapa persamaan dari tekanannya atau berapa persamaan dari kecepatannya. Nah, kita tidak dapat menurunkan menggunakan teknik-teknik
diferensiasi atau kalkulus yang telah kita pelajari. Nah, tapi kok bisa kemudian menggunakan persamaan Navier-Stokes ini untuk mendesain pesawat, katakanlah. Jadi dengan cara menggunakan metode numerik, teman-teman ya. Nah, melalui metode numerik kita tidak perlu mengetahui solusi eksaknya begitu ya, tidak perlu mengetahui kemudian teknik-teknik diferensiasi. Nah, inilah kemudian pentingnya metode numerik dari persamaan diferensial ini. Jadi, tapi kita tidak mendapatkan hasil yang sebenarnya, teman-teman. Kita tidak mendapatkan true value ya. Nah, oleh karena itu ada error, teman-teman ya. Nah, kita mendapatkannya itu adalah approximation ya, atau dalam bahasa Indonesia itu hampiran ya. Jadi dihampiri begitu, teman-teman. Nah, karena itu nantinya ada error. Nah, dan dalam beberapa buku itu dijelaskan sebisa mungkin diferensiasi secara numerik itu dihindari. Karena prosesnya itu tidak stabil. Maksudnya tidak stabil bagaimana? Nanti akan kita bahas teman-teman ke depannya. Dihindari sebisa mungkin karena juga menghasilkan error teman-teman ya. Nah. Oke. Kemudian diferensiasi dari metode numerik dari proses diferensial ini itu ada dua ciri teman-teman ya. Pertama kita memiliki tabel dari suatu fungsi. Jadi fx. Kemudian kita punya x-nya teman-teman ya. Nah, kebalik posisinya ya. X-nya, kita punya X-nya, kita punya parameternya, punya X-nya, dan kita tahu fx-nya ya, atau y-nya. Nah, kemudian yang ditanya misalkan ini adalah 2,1, 2,2, 2,3, seterusnya. Kemudian yang ditanya berapa turunan dari aksen pada titik 2,3 misalkan. Nah, kita nggak tahu fungsinya nih. Kita cuma tahu tabelnya bahwa ada parameter dalam hal ini X, kemudian ada fungsinya. Nah, di sini kemudian hasilnya mungkin bisa 23,2 ya, 45,6, 72,3 misalkan. Nah, kita nggak tahu teman-teman ya, bentuk fungsinya itu bagaimana, fx-nya itu bagaimana, apakah x kuadrat tambah 2x, kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu, kita hanya tahu tabelnya. Nah, sedangkan ditanyakan berapa turunannya pada salah satu titiknya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Dengan metode numerik, teman-teman ya. Nah, jadi ini pertama cirinya. Jadi ada tabel dari suatu rentang nilai dan tidak tahu fungsinya. Kemudian atau sebaliknya, teman-teman ya. Solusinya itu dikehendaki pada suatu rentang nilai. Nah, jadi misalkan ini kebalikannya, teman-teman ya. Kita sudah punya fx ya, sekian, berapa nilainya, misalkan kemudian diminta berapa solusinya atau f aksen x pada rentang 2,1 sampai 2,3. Nah, itu juga dapat diselesaikan dengan diferensiasi numerik, teman-teman ya.